Di hari ini kita akan mengunjungi sebuah rumah yang ditinggali oleh anak dari seorang pejuang yang ikut berperang di Bojong Kokosan, yaitu pejuang dari Barisan Banteng dan Hizbullah juga Fisabilillah. Gapat. Permisi, Assalamualaikum. Nah ini dia guys, anak pejuang kita nih. Anak pejuang Hizbullah. Bang. Alhamdulillah sehat. Ini Pak, ya ya. Mau minta keterangan Pak mengenai sejarah Bapak Turmudi dulu Pak. Oke guys, Alhamdulillah di hari ini kita bertemu sama Bapak RT Sudirwan Hala. Di mana beliau ini adalah salah satu anak pejuang yang pernah bertempur di Bojong Kokosan pada tanggal 9 sampai tanggal 12 Desember tahun 1945. Dan kita akan sedikit ngobrol-ngobrol nih bagaimana kesaksian Pak Sudirwan Hala ketika berbincang-bincang dengan ayahnya dulu sebagai pejuang. Pernah bercerita apa saja dulu Bapak Turmudi kepada Mang Ujang dulu? Almarhum bapak saya, Bapak Turmudi bin Bapak Sirod. Bapak Sirod ya? Nah, itu kelahiran tahun 1924. 1924 ya. Ya. Yaitu bagian dari pelaku sejarahnya sebagai pejuang kebangsaan, pejuang kemerdekaan yang mana dulu mah nggak melihat ikhlas berjuang Ikhlas mau berjuang negara supaya negara itu merdeka. Ya. Salah satunya beliau itu masuk ke Laskar Hizbullah sama Laskar Barisan Banteng. Oh iya. Banteng itu dua. Tulisannya ada itu di sana. Banteng. Itu bersama-sama dengan rekan-rekannya di sini dari mulai Wabani ya almarhum, terus siapa saja? Wabani, Wah Uko, Wahadi. Oh, Hadi ya. Terus Bapak Turmudi? Bapak Turmudi terus termasuk almarhum Pak Haji Nyang. Oh, itu guys. Ternyata di Cibolang banyak itu para banyak. pejuang yang ikut bertempur di Bojong Kokosan itu, guys. Ada yang masuk dari Barisan Banteng, ada yang masuk ke Laskar Hizbullah gitu. Di bawah naungan Masumi kalau dulu. Gitu. Salah satu peristiwa yang berkesan ya sampai sekarang itu yaitu peristiwa Bojong Kokosan. Iya. Tahun 1945 Kokosan gitu. Di mana peristiwa itu merupakan peristiwa yang mungkin jadi pembelajaran ya bagi kita semua. Termasuk bagi pejuang-pejuang dulu gitu. Iya. Kenapa jadi pembelajaran di kala itu karena kalau dulu kan informasinya kan sulit ya. Ya, sulit dapat informasi. Maksudnya mungkin ada informasi dari teman-teman beliau itu bahwa ada satu pasukan yang mau menuju ke Bojong Kokosan. Satu pasukan darat ya, pasukan artileri. Ada konvoy dari Jakarta menuju Bandung gitu. Ya, konvoy. Terus beliau itu sama pasukannya siap-siap lah untuk kan di bawah ya. Nah, beliau itu di atas ya sama pasukannya gitu. Ya. Alhamdulillah. Waktu itu pasukan beliau itu menang. Iya, emang menang. Mungkin inilah pembelajaran yang sampai sekarang ya mungkin kita patut dievaluasi. Iya. Saking bungahnya ya, saking bahagianya pasukan kita menang. Sampai dia turun ke bawah. Gembira gitu. Di saat itulah datang pasukan yang kedua. Yang kedua Belanda. Yang kedua balas dendam. Enggak itu jadi kan konvoy itu sebetulnya dua. Konvoy itu sebetulnya dua. Tapi yang informasi yang sampai ke beliau itu satu. Oh, gitu. Karena menurut catatan sejarah itu konvoynya sampai 12 km, Mang. Jadi hulu geus aya di Parung Kuda, buntut nama masih kena Cigombong. Ya, gitu. Saking kupanjangna gitu. Terus kumaha teh? Konvoy yang pertama alhamdulillah menang ya gitu. Saking waktu itu saking bungahnya mungkin nggak tahu ada konvoy yang kedua gitu yang di belakang gitu. Yang belakang itu termasuk dia dibarengi sama pesawat tempurnya Belanda gitu. Iya, pesawat tempur ya. Ya, mana kita kan melihat cek orang mah
siap-siapnya nggak Ya. siap-siap. Jadi nggak tahu. Ada nggak tahu ada datang yang ke poin kedua, sang kedua, ya otomatis semuanya nggak kuat bertahan langsung mundur. Oh iya Langsung iya. mundur ya masuk mundur ke arah Cianjur. Dulu teh. Mau bergabung sama pasukan Siliwangi gitu. Pasukan Siliwangi. Iya iya iya. Pasukan Siliwangi. Ya mungkin begitulah mungkin yang saya tahu ya. Salah satu Jadi dulu ikut Bapak Budi itu suka bercerita gitu ya. cerita. Oh. Karena itu saking hebatnya tuh para pejuang Sukabumi itu kan. Si tentara sekutu itu kan sebagai pemenang pada Perang Dunia Kedua. Nah, di Bojong Kokosan mah dihantam ku orang Ya, Sukabumi. dengan mungkin makanya mereka semangat jihadnya gitu. tentara sekutu itu dipermalukan tak ku orang Sukabumi mah di mata dunia teh. Semangat jihadnya gitu. Meskipun waktu kita pasukan kita kecil-kecil ya. Iya. Tapi dengan semangat jihadnya gitu. Lillahi ta'ala karena Allah berjuangnya kita tanpa diambil-ambil apa-apalah gitu berjuang gitu supaya merdeka. Terus dari pihak pemerintah kepada Bapak Turmudi ada penghargaan apa tuh? Ada nggak? Gini, kan kita merdeka ini, merdeka udah situasi kondisi aman lah gitu. Itu ada beberapa pilihan. Ya ikut berjuang di kemerdekaan, ada beberapa pilihan. Kalau yang mau masuk langsung resmi TNI ya tentara bisa langsung masuk. Oh gitu. Masuk. Ada yang mau, ada yang ke pegawai negeri, ada gitu. Kalau nggak salah, misalkan kayak almarhum Pak Arifin dah. Arifin itu mungkin dia salah satu pejuang juga gitu. Oh Pak Arifin. Pak Arifin. Tapi dia masuk ke pegawai negeri gitu, ke guru. Kayak Kalau Pak guru. Udi masuk kemana Kalau dulu? Pak Udi dia enggak, dia pilih wira swasta. Oh gitu. Ya wira swasta sama Pak dulu mah ke beras. Dia sebagai pengumpul beras gitu, dia narik beras ke daerah-daerah, dari daerah sampai dibawa ke Pasar Induk Jakarta, sampai mengalami kebangkrutan karena waktu itu zaman gerombolan ya, Zaman DTI, ya. DTI gitu, sampai dia beliau itu kalau nggak salah hampir 2 truk ya, 2 truk itu dicegat di Induk Cibatu. Oh, sama DITI. Nah, pokoknya gerombolan lah gitu, DTI nggak sama partai Pokoknya Komunis, gerombolan ya? gitu, dia habis ada. Itulah selanjutnya beliau gabung sama Pak Haji Nyang, almarhum Pak Haji Nyang, sama Pak Sumanang juga terjun ke kalau nggak salah ke ikan asin. Kalau Pak Lurah Enjang ikut perang nggak dulu? Ikut perang kita sama. Oh, ikut ya Pak Lurah Ikut Enjang. perang sama gitu. Ya mungkin seangkatan merdeka lah gitu. Kalau Lurah Sumanang mah kan di bawahnya ya. Di bawahnya, tapi ikut ya, ikutin dulu waktu ke ikan asin gitu. Untuk terjun ke ikan asin gitu. Alhamdulillah mungkin Pak Haji. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah waktu zaman kalau panggapnya Panglima LB Mudani ya, LB Mudani itu kali jadi yang ikut berjuang dulu itu ada tunjangan masuk ke veteran gitu. Jadi pejuang veteran gitu di kolektif sama terus semua yang terdaftar kita semua masuk ke dikolektifkan dan ikut berjuang sama siapa, terus pimpinannya siapa, terus berjuangnya di mana, masuk kelas laskar apa gitu. Nanti daftarin semua bergabung gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah antara tahun 89-90 lah beliau mendapat tunjangan veteran gitu. Oh, ada tunjangan veteran. Ada tunjangan veteran gitu. Ya golongannya kalau kita berjuang 6 bulan itu masuk golongan E. Kalau berjuang selama setahun itu golongan kalau 2 tahun itu golongan C ya, 2 tahun golongan C, 3 tahun golongan B, 4 tahun golongan A. Yang 6 bulan kebetulan almarhum itu dulunya masuk ke 2 tahun berjuangnya dari 40 sampai 45. 45 masuk golongan C gitu. Oh iya. Golongan C. Tapi ternyata setelah diajukan gitu lagi gitu yang keluar bukan golongan C. Jadi golongan E. Kok bisa? Itulah mungkin permainannya. Oh. Biasa. Makanya ada ketidakpuasan gitu. Kan golongan E kan di bawah ya, paling bawah itu 6 bulan gitu. Tunjangan juga ada mungkin paling bawah gitu. Tapi kalau perjuangan Wauko sama gitu ceritanya. sama gitu. Sama gitu. Sama.
alhamdulillah mungkin dapat tunjangan lah gitu, tunjangan veteran. Ada niat lagi pi non fisabilillah. Fisabilillah gitu, fisabilillah gitu. Yang dia percaya gitu. Mm, Kenapa waktu ada skepnya gitu dari piagam perjuangan ada golongan C, tapi pas keluar gaji itu ada keluar lagi jadi golongan E gitu. Jadi itulah yang sampai sekarang. itu bangsa kita ya, Mang. Itu bangsa kita. Bangsa kita. Gayanya seperti gitulah bangsa kita. Oke guys, itulah perbincangan kita di hari ini yang sedikit menukil dan kita patut bangga ya bahwa orang Cibolang itu banyak para pejuang yang ikut bertempur di Bojong Kokosan itu. Salah satunya adalah Bapak Turmudi ini dan kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.